Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Adrian. Hari ini saya akan menjelaskan makalah tinjauan pustaka milik saya yang berjudul Algoritma Konsensus Blockchain Berbasis Angka Acak. Ini topik pembahasannya. Lalu saya akan menjelaskan abstrak dulu. Teknologi blockchain ini tuh telah berkembang pesat dan banyak diterapkan di berbagai bidang dan sektor. Tetapi inti dari teknologi blockchain itu tuh yaitu algoritma konsensus. Algoritma yang berbeda tentu saja dapat menyebabkan perbedaan yang besar pada masing-masing blockchain. Variasi yang disebabkan bisa dari aspek skalabilitas, keandalan, keamanan, dan kinerja. Di dunia yang semakin berkembang saat ini, tentu banyak pebisnis yang mencoba menggunakan sistem blockchain ke dalam sistem mereka atau ke dalam bisnis mereka. Sehingga tentu saja ada permintaan untuk memilih algoritma konsensus yang cocok. Pendahuluan dulu. Nah, blockchain ini tuh yang terkenal saat ini tuh berasal dari konsep Bitcoin dengan algoritma konsensusnya itu yaitu proof of work. Namun, proof of work ini tuh memakan banyak daya komputasi. Sehingga banyak orang memberikan upaya untuk membuat algoritma konsensus dan menerapkannya. Salah satu algoritma konsensus yang banyak digunakan saat ini yaitu algoritma yang berbasis proof of work atau berbasis PBFT. Nah, namun algoritma berbasis PLP dapat menyebabkan leader crash, sementara algoritma PBFT ini tuh uh, ber- dapat mengalami kemacetan jaringan saat implementasinya dalam jaringan yang besar. Lalu sebelum itu tuh kita harus tahu dulu apa itu node. Node itu tuh sebuah komputer yang dapat berkomunikasi dengan komputer lain pada jaringan blockchain. Nah, ada berbagai macam tugas mereka. Salah satunya itu memastikan keamanan jaringan blockchain, memelihara jaringan, dan tugas-tugas yang lainnya. Nah, beberapa orang tuh mulai memperdebatkan PBFT dalam beberapa kasus pada perusahaan di mana kinerja itu harus menjadi pertimbangan utama. Salah satu hal yang sulit yaitu menyimbangkan keamanan dan kinerja pada perdebatan antara PBFT dan RAF. PBFT itu lebih aman dengan sifatnya yang memeriksa silang semua node sebelum mengambil tindakan. Tapi akan mematikan jaringan jika terdapat banyak node sehingga memberikan penalti yang besar pada kinerja transaksi. Itu tuh lebih difokuskan pada kinerja karena sifatnya kepemimpinan, tetapi tidak dapat menghilangkan kasus ketika pemimpin buruk itu tuh terpilih secara kebetulan. Lalu landasan teori blockchain yang pertama itu blockchain. Blockchain itu apa sih? Blockchain itu tuh struktur data yang terdiri dari blockchain, terdiri dari rantai-rantai blok yang berisi informasi seperti nomor transaksi, hasil transaksi, hasil blok sebelumnya, dan hal-hal yang relevan lainnya. Catatan blockchain itu seperti lantai linear dengan sifat yang immutable atau tidak bisa diubah atau dihapus dan hanya dapat ditambah pada blok akhir. Fitur blockchain yang lain, fitur blockchain yang paling penting itu yang atau yang mendasar itu desentralisasi. Nah, desentralisasi ini tuh juga fitur yang membuat blockchain itu banyak diminati gitu. Untuk dalam blockchain itu tuh memiliki akses terhadap seluruh rantai. Lalu landasan teori yang lanjutnya yaitu algoritma konsensus. Apa sih algoritma konsensus itu? Nah, algoritma konsensus itu sebuah mekanisme komputasi pada blockchain dalam penyetujuan tambahan data baru. Jika diibaratkan tuh sebuah buku besar atau ledger, maka bloknya adalah lembaran-lembaran transaksi yang saling bertumpuk. Kan? Satu transaksi itu atau disebut blok akan berkaitan dengan transaksi lainnya, sehingga membentuk satu rantai atau chain dalam satu transaksi. Nah, yang penting dari algoritma konsensus ini, blok transaksi baru itu hanya bisa ditambahkan jika algoritma konsensus menyetujui penambahan transaksi tersebut. Lalu metode penelitian. Pertanyaannya, lalu yang pertama itu pertanyaan penelitian. Apakah ada cara untuk merancang algoritma yang aman seperti PBFT, tetapi juga memiliki kinerja yang cukup bagus seperti RAG? Jika ada, bagaimana rancangan algoritma tersebut? Lalu yang kedua, bagaimana jika konsensus didasarkan pada angka acak? Ini adalah metode penelitian. Yang pertama, desa model peran. Eh, Desainnya itu pertama itu ada pemilih. Pemilih itu tuh merupakan node dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kan. Dan memiliki tanggung jawab dalam memverifikasi blok. Lalu ada pengikut. Pengikut ini memiliki kemampuan untuk memproduksi blok. Ketika pemimpin tersingkir, maka pengikut menjadi calon pemimpin. Lalu ternyata ada pemimpin.
Ini itu dipilih dari pengikut dengan protokol pembuatan nomor acak. Selama pemimpin tidak mati, itu akan terus mengemas transaksi dari kumpulan transaksi ke dalam blok dan mengirimkannya ke pemilih. Setelah menerima mayoritas suara, pemimpin menambahkan blok ke rantai dan mengirimkan sinkronisasi ke semua node di jaringan. Lalu ternyata ada pengguna, pengguna biasa. Pengguna ini tuh tidak akan berpartisipasi dalam proses konsensus. Mereka hanya menuliskan pesan, meminta data yang dibutuhkan, dan mendengarkan peristiwa yang terjadi dalam jaringan. Mereka tuh bisa keluar atau masuk sesuka hati mereka. Terus selanjutnya ini uh, desain dalam proses pemilihan pemimpin kan. Ini adalah notasi-notasi yang bakal saya gunakan dengan definisi-definisi dengan masing-masing definisinya. Lah, nah pertama itu pembuatan angka acak ketika memilih pemimpin. Setiap pengikut tuh memberikan urutan angka acak di luar jangkauan R untuk semua pengikut termasuk dirinya sendiri dan R bisa merupakan angka yang sangat besar. Setiap pengikut ditautkan angka acak tertentu. Menyiarkan urutan angka acak ke semua pemilih, lalu menyiarkan urutan angka acak ke semua pemilih di jaringan. Lalu semua pemilih akan menerima nomor acak yang dihasilkan oleh pengikut. Lalu saya akan memberikan contoh kasus pada tabel berikut. Contoh kasus ini tuh dari tabel tersebut saya bisa mengambil pengetahuan gitu. Ini kan yang di garis bawah ini itu angka yang dimiliki oleh node. Kalau misal ada angka yang sama, maka node tersebut akan bertambah votingnya. Pada tabel tersebut saya akan kayak mendapatkan informasi. Kalau node satu itu mendapatkan satu suara, node dua mendapatkan tiga suara, node tiga mendapatkan dua suara, node empat mendapatkan empat suara, dan node lima mendapatkan dua suara. Ini tuh kalau misal angkanya sama, yang di garis bawahi dengan angkanya di bawahnya itu sama, atau atas bawahnya sama, maka node tersebut akan bertambah spotnya. Nah, dari tabel tersebut saya mengetahui kalau node 4 itu mendapatkan suara tinggi, sehingga node 4 itu menjadi pemimpin. Lalu identitas dinamis. Dalam mencegah beberapa kerusakan dalam proses konsensus, diusulkan suatu mekanisme secara dinamis mengubah identitas node pengikut. Nah, jika peristiwa berbahaya diketahui lalu dikonfirmasi, maka node tersebut tidak boleh terlibat dalam pembayaran jaringan blockchain. Lalu semua pemilih memiliki daftar identitas, termasuk semua pengikut dalam jaringan. Jika acara yang macet dikonfirmasi oleh pemilih, status pengikut dalam daftar lokalnya akan ditandai sebagai macet. Kemudian pemilih akan menyiarkan informasi ini ke semua pemilih lainnya dan memperbarui data identitas mereka. Jika ada yang rusak bergabung kembali ke jaringan, itu akan memberitahu pemilih untuk memperbarui daftar mereka dan membatalkan yang rusak. Ini analisis dan evaluasi. Lalu ini adalah analisis probabilitas dari tabel angka acak. Misalkan angka acak dari satu node di panjang urutannya adalah n, bilangan yang mungkin dari angka acak tersebut adalah sebanyak m. Dengan demikian ada m pangkat n kombinasi yang berbeda. Karena semua n simpul bisa menjadi satu-satunya pemenang, probabilitas satu simpul yang ada sebagai satu-satunya pemenang adalah seperti rumus yang ada di sini. Nah, karena semua n simpul bisa menjadi satu-satunya pemenang, kita dapat memiliki beberapa pengamatan dasar berdasarkan rentang angka ya. Kapan M telah diperbaiki, maka PE akan meningkat secara menonton sesuai jumlah node, sehingga dengan skala jaringan yang besar, akan mudah untuk memilih jika ada beberapa pengikut yang menang seleksi. Tidak masalah berapa banyak node yang tersedia, PE selalu lebih besar dari 50%. Ini adalah grafik yang bisa saya dapatkan dari kesimpulan yang ini. Karena lalu kesimpulan dari semua presentasi saya itu, algoritma konsensus ini itu memiliki properti seperti RAF, yaitu memiliki kompleksitas koneksi linear dan properti PBT, di mana setiap node yang dapat mengaudit dan mengawasi tindakan yang diambil oleh pemimpin. Digunakannya angka acak yaitu agar semua pengikut memiliki kesempatan merata untuk menjadi pemimpin dan membuat proses pemilihan pemimpin yang tidak dapat diprediksi. Ini referensinya. Terima kasih.